Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Bagus. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai satu penyakit yang sangat mematikan bagi anak-anak. Penyakit itu bernama pneumonia atau radang paru-paru. Di video ini insya Allah kita akan sama-sama belajar. Dan yang terpenting, kita akan sama-sama mempelajari bagaimana cara mencegah supaya anak kita tidak terkena pneumonia. Mari kita lanjutkan. Ini adalah data dari UNICEF November 2019 mengenai pneumonia. Seorang anak meninggal karena pneumonia setiap 39 detik. Bayangkan ya, satu anak meninggal setiap 39 detik karena pneumonia. Pneumonia membunuh anak-anak lebih banyak dibandingkan penyakit-penyakit infeksi yang lain. Kurang lebih dari 800.000 anak berusia kurang dari 5 tahun meninggal karena pneumonia. Atau kurang lebih 2.200 anak setiap harinya. Data ini juga mencakup kurang lebih 153.000 bayi baru lahir. Dibandingkan dengan penyakit yang lain, di tahun 2018 ya, ada 437.000 anak berusia kurang dari 5 tahun meninggal karena diare dan 272.000 karena malaria. Dari data ini, angka kematian karena pneumonia pada anak-anak ya jauh lebih tinggi. Secara global, lebih dari 1.400 kasus pneumonia setiap 100.000 anak, atau satu kasus per 71 anak mengalami pneumonia. Bagaimana kondisi di Indonesia? Kita lanjutkan. Ini adalah data di Indonesia. Data ini menggambarkan pneumonia sebagai penyebab kematian yang sangat signifikan pada anak berusia kurang dari 5 tahun di Indonesia. Data yang pertama, kotak yang pertama, yang ini ya. Ini adalah penyebab kematian anak usia 0 sampai 11 bulan. Dari data ini, pneumonia menyumbangkan 9,7% kematian bayi dan anak-anak ya yang berusia kurang dari 1 tahun. Penyebab yang pertama karena prematuritas atau bayi lahir kurang bulan. Penyebab yang kedua itu karena bayi lahir tidak menangis atau asfiksia. Pneumonia berada di nomor 3. Di kotak yang kedua, ini menggambarkan penyebab kematian untuk anak berusia kurang dari 5 tahun atau 0 sampai 59 bulan. Pneumonia menyumbangkan kurang lebih 9,5%. Di bawah prematur, di bawah diare, dan di bawah asfiksia yang tadi. Kita lanjutkan. Ini data dari 2019. Jadi pneumonia menyumbangkan 15,9% usia 29 hari sampai 11 bulan, dan untuk balita ya, 5 tahun kurang lebih 9,5% seperti data sebelumnya. Dari beberapa data yang sudah saya sajikan menggambarkan tingkat kegawatan gitu ya, pneumonia radang paru-paru pada anak-anak.
Sehingga penting kita selaku orang tua untuk mencegah jangan sampai anak kita terkena pneumonia atau radang paru-paru. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Begini cara mencegahnya. Saya sajikan 4 cara mencegah pneumonia pada anak-anak. Yang pertama adalah pemberian ASI eksklusif. ASI saja tanpa ditambah yang lain selama 6 bulan. Dan pemberian MPASI yang adekuat. Ternyata pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan itu bisa mengurangi kejadian pneumonia pada anak-anak 15-23%. Sangat tinggi ya pencegahannya. Sehingga saya menyarankan bagi ibu-ibu untuk memberikan ASI eksklusif dan dilanjutkan pemberian MPASI, makanan pendamping ASI yang adekuat. Kita lanjutkan di cara pencegahan yang kedua. Cara pencegahan yang kedua adalah pemberian imunisasi yang lengkap pada anak-anak. Imunisasi apa sih yang dapat mencegah pneumonia? Jadi imunisasi tentu bermaksud untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit spesifik gitu ya. Sehingga penyakit apa saja sih yang bisa menyebabkan pneumonia? Yang pertama adalah pertusis atau batuk rejan. Imunisasi pertusis masuk di imunisasi dasar untuk bayi usia 2, 3, 4 bulan bersama dengan difteri dan tetanus yang kita kenal sebagai DPT. P-nya itu pertusis. Yang kedua adalah Haemophilus influenza tipe B atau HIB. Pemberian imunisasi HIB saat ini sudah diberikan bersamaan juga dengan DPT di anak usia 2, 3, 4 bulan, atau yang DPAT yang biasanya tidak demam itu di 2, 4, 6 bulan. Haemophilus sudah bersamaan dengan DPT, jadi pasangannya DPT dan HIB, nanti bersamaan dengan hepatitis B dan polio. Nah, imunisasi itu kita dapat dua penyakit, yaitu pertusis dan HIB dalam rangka mencegah pneumonia. Berikutnya adalah pneumococcus atau PCV. PCV cukup terkenal sebagai imunisasi yang mencegah radang selaput otak. Tapi pneumococcus juga sering menyebabkan pneumonia. Ya, jadi selain radang selaput otak, pneumococcus juga menjadi pencegahan terjadinya pneumonia. Imunisasi berikutnya adalah influenza. Imunisasi influenza seperti kita ketahui bersama, influenza selain dapat menyebabkan batuk pilek atau selesma, juga bisa menyebabkan radang radang paru-paru atau pneumonia. Imunisasi berikutnya adalah measles atau campak. Iya, campak. Pneumonia adalah salah satu komplikasi dari campak, yang bila sampai terjadi komplikasi ini akan sangat berat bagi seorang anak. Yang terakhir adalah varicella atau cacar air. Sama dengan campak, pneumonia menjadi salah satu komplikasi yang mungkin terjadi terhadap varicella atau cacar air. Jadi, cara mencegah yang kedua adalah imunisasi yang lengkap. Imunisasi seperti HIB dan pneumococcus itu penelitian itu mengurangi resiko pneumonia sebesar 49%. Kita lanjutkan. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan sabun. Ya, ini kita udah ketahui bersama ya. Ini suatu hal yang sebetulnya sangat sederhana, mudah dilakukan, tapi dampaknya besar sekali terhadap kesehatan anak. Pneumonia tentu sangat bisa sekali dicegah dengan cuci tangan yang baik. Bukan hanya pneumonia, diare, dan banyak penyakit infeksi yang lain yang dapat dicegah bila kita rutin mencuci tangan.
Dimulai dari kita ya, orang-orang dewasa di sekitar anak-anak. Kita lanjutkan. Yang terakhir adalah mengurangi polusi di dalam rumah. Polusi bisa macam-macam, bisa asap membakar sampah, asap kendaraan bermotor gitu ya. Tapi di dalam rumah yang sangat cukup sering itu adalah asap rokok. Asap rokok itu dapat secara langsung merusak saluran pernapasan seorang anak. Bisa dibayangkan, saya alhamdulillah tidak merokok. Bila saya menghisap asap rokok ya, ada orang merokok di dekat saya bisa batuk-batuk tuh. Rasanya nggak enak sekali di saluran pernapasan saya. Bisa dibayangkan bila itu seorang anak, bisa dibayangkan bila itu seorang bayi. Insya Allah video ini akan berlanjut mengenai bahaya merokok, bahwa merokok itu ternyata sangat berbahaya bagi anak-anak. Coba saya rekap, saya simpulkan ya, bagaimana cara mencegah. Yang pertama, ASI eksklusif dan MPASI yang adekuat. Yang kedua, imunisasi yang lengkap. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan sabun atau dengan disinfektan. Yang keempat, kurangi, atau kalau beli saya ralat, hilangkan sama sekali, hilangkan polusi di dalam rumah. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.